Hai para netizen, welcome to Movieman Universal. Episode kali ini kita akan membahas film yang berjudul Ready Player One tahun 2018, di mana ini merupakan sebuah film yang sangat keren, unik, dan menghadirkan banyak hal di dalamnya, seperti cinta, persahabatan, hingga pengorbanan. Aduh. Film ini juga mampu memberikan sebuah pesan moral yang sangat nyata hingga dapat berguna untuk para gamer di seluruh dunia. Oke, tanpa berlama-lama, intro dulu. Berawal pada tahun modern, yaitu tahun 2045, di sebuah rumah susun yang sangat kumuh, terlihat seorang pemuda bernama Wade Watts. Ia berjalan menuju suatu tempat. Dia melihat semua orang sedang memakai perangkat virtual reality-nya. Wade lalu masuk ke tempat rahasianya, di mana di dalamnya ia juga memakai perangkat virtual reality-nya sendiri. Ia akan memasuki dunia game virtual yang disebut Oasis. Setelah mengecek peralatannya, ia memulai memakai kacamata virtual reality-nya dan masuklah ia ke dunia game virtual Oasis. Oasis adalah dunia game virtual. Oasis adalah game imajinasi tanpa batas. Kita bahkan bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, berselancar, berski, bahkan mendaki gunung secara nyata. Saat ini semua anak remaja, bahkan orang tua, memainkan game ini. Karena di Oasis, mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Kita juga bisa membuat avatar dalam game sesuai selera kita masing-masing. Dan Wade sendiri mempunyai avatar yang bernama Parvisal. Karena semua orang kecanduan game ini, maka di game Oasis ini semua orang bisa bersosialisasi bahkan untuk mencari teman. Namun ada satu aturan tertulis yang ada di dalam game Oasis ini, di mana mereka tak boleh menyebutkan identitas asli mereka karena akan sangat berbahaya. Maka, meski berteman di dunia game, bisa jadi di dunia nyata mereka tak saling kenal satu sama yang lainnya. Di dalam Oasis, Parvisal mencari teman mabar yang bernama Itch untuk mengajaknya memainkan sebuah turnamen balapan mobil. Oasis sendiri dihuni oleh para games berskill tinggi, namun resikonya juga sangat tinggi karena jika kita mati dalam game Oasis ini, maka semua item, semua skin, bahkan semua uang yang kita kumpulkan akan direbut oleh orang lain. Karena seluruh dunia banyak menghabiskan waktu di game Oasis ini, maka kehilangan itu semua akan terasa sangat menyakitkan. Oasis sendiri diciptakan pada tahun 2025 oleh James Halliday dan rekannya Edgen Morrow, yang membuat mereka sukses dan kaya raya. Namun Edgen Morrow mengundurkan diri dan Halliday menjadi pemilik tunggal game terbesar di dunia itu. Lalu pada tahun 2040, Halliday meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, Halliday meninggalkan wasiat Easter eggs di dalam game Oasis ini. Siapa saja yang menemukan Easter egg di dalam game Oasis, maka ia berhak mendapatkan semua saham Halliday di perusahaan tersebut, yang jumlahnya tentunya triliunan dolar Amerika dan juga memiliki kendali penuh atas game Oasis ini. Sebelum meninggal, Halliday membuat avatarnya sendiri yang diberi nama Anorak, di mana ia menyembunyikan 3 kunci di suatu tempat dalam game Oasis ini. Jika seseorang berhasil menemukan 3 kunci tersebut, maka ia berhak mendapatkan Easter egg yang dijanjikan. Namun kunci itu tentunya tidak tergeletak begitu saja, melainkan diletakkan oleh Halliday di suatu tempat yang ia inginkan dengan tantangan yang ia ciptakan sendiri. 5 tahun telah berlalu, namun tak ada seorang pun yang berhasil dalam sayembara menemukan kunci Easter egg. Hingga suatu hari muncul sebuah portal arena balap. Semua orang menyadari bahwa tantangan kunci pertama adalah berupa game balapan ciptaan Halliday. Namun belum ada seorang pun yang mampu mencapai garis finish. Tantangan ini diikuti oleh para egg hunter dan juga pasukan Sixter, yaitu para gamers yang dipekerjakan oleh inovatif game online industri yang dipimpin oleh Nolan Sorrento, yang memiliki perusahaan terbesar kedua di dunia yang diberi nama EOI. Nolan sendiri sangat berambisi menguasai dunia nyata dan juga dunia game. Untuk itu ia menciptakan prajurit sendiri yang diberi nama Sixer dan mempekerjakan paksa bagi mereka yang tak bisa membayar kredit alat game yang dijual olehnya. Ia bahkan merekrut para ahli untuk mempelajari budaya game Oasis yang ditinggalkan oleh Halliday. Diketahui juga ia dulunya sempat menjadi pegawai magang di perusahaan Halliday. Di sisi lain, Parvisal juga memiliki timnya sendiri, di antara lain adalah Itch, Daito, dan juga Sho. Mereka telah bersiap untuk mengikuti balapan kunci Easter egg yang pertama. Di dalam mobil, Parvisal melihat seorang wanita bernama Artemis yang merupakan solo player.
Ia adalah karakter misterius yang memburu Easter egg dan berniat untuk menghancurkan IOI. Di depan sana, seluruh kota berubah menjadi sirkuit dan balapan pun dimulai. Tak ada aturan dalam balapan ini, tujuannya hanya garis finish saja. Parvisal melihat Artemis yang lihai mengendarai motor dan menghalau banyak rintangan. Parvisal lalu melanjutkan balapan sambil mengumpulkan koin avatar lain yang tewas di dalam game balapan ini. Hampir saja Parvisal sampai ke garis finish, namun tiba-tiba muncul monster King Kong yang menjaga garis finish ini. Parvisal kemudian keluar dari mobil dan menarik Artemis dari motornya. Dan balapan pun berakhir dengan tak ada pemenangnya lagi. Tak pantang menyerah karena si Wade ini sangat mengenali game Oasis dari penciptanya. Lalu keesokan harinya, Parvisal memasuki gedung Halliday Journals atau perpustakaan milik Halliday. Mulai dari foto pribadi, rekaman video amatir CCTV, game, hingga film atau buku favorit milik Halliday. Dulunya tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh Hunter, tapi lama-kelamaan tempat ini menjadi sangat sepi. Perpustakaan ini dijaga oleh karakter yang bernama Kurator. Diketahui Wade sudah ribuan kali mendatangi tempat ini. Tentu saja ia berusaha untuk mencari jawaban dari tantangan yang pertama. Hingga akhirnya ia menemukan clue jawaban dari sebuah rekaman milik Halliday. Di sini Halliday berkata bahwa kenapa kita tak sesekali mundur dengan sangat cepatnya. Mendengar hal itu, Wade sangat terkejut dan ia mendapatkan sebuah petunjuk. Hari berikutnya, ia kembali mengikuti balapan dengan karakter Parvisalnya. Namun kali ini berbeda karena ia memiliki sebuah petunjuk. Di saat balapan mulai, bukannya tancap gas maju, Parvisal malah menjalankan mobilnya mundur ke belakang dengan sangat cepat. Tak disangka-sangka, ia masuk ke ruang bawah tanah. Ia melihat peserta balapan lain di atasnya. Dengan mudahnya, akhirnya ia sampai di garis finish. Dan akhirnya untuk pertama kali dalam waktu bertahun-tahun, seseorang berhasil melewati garis finish. Avatar Halliday yang bernama Anorak pun muncul dan menyerahkan kunci pertama, dan juga memberikan petunjuk lokasi kunci yang kedua. Akhirnya dalam waktu yang lama, Parvisal menjadi nama pertama yang muncul di billboard game Oasis ini. Disusul oleh Artemis, Itch, Daito, dan juga Sho. Setelah kejadian itu, Wade menjadi sangat terkenal karena bisa memecahkan tantangan yang pertama. Hal ini tentunya membuat Sorrento, CEO perusahaan IOI, emosi berat nih, karena ia telah tertinggal satu langkah oleh seorang bocah. Di dalam game Oasis, Parvisal dan Itch berjalan ke toko item. Karena telah memenangkan balapan kunci pertama, ia mendapatkan 100.000 koin di dalam akunnya. Parvisal membeli sebuah item kubis Simekis, granat, dan juga kostum canggih sensor X1 yang langsung dikirim di rumah di dunia nyata. Di skin lain, Sorrento menggunakan game rig miliknya dan memasuki dunia game Oasis. Di sana, ia menemui player lainnya yang bernama Irok. Irok melaporkan kalau ia menemukan item langka yang bernama Orbs of Osufok yang mampu membuat perisai sihir yang tak mampu ditembus oleh apapun. Sorrento menyuruh Irok untuk menyimpannya dulu dan ia juga memberikan sebuah tugas untuk menyingkirkan seorang karakter yang bernama Parvisal. Wade mempelajari tantangan selanjutnya untuk menemukan kunci yang kedua. Tantangan kedua bertuliskan, pencipta yang membenci ciptaannya sendiri, kunci tersembunyi, lompatan yang tak diambil, jejaki langkah, bebaskan dari masa lalu, maka kunci akan menjadi milikmu. Kemudian Wade dengan karakter Parvisalnya menuju perpustakaan Halliday yang sudah ramai pengunjung. Ia bersama Artemis kemudian berniat menyelesaikan tantangan kedua. Ia kembali melihat rekaman Halliday dan menemukan sebuah nama yang menjadi clue tantangan kedua, yaitu Kira. Kira sendiri adalah sosok wanita yang pernah dekat dengan Halliday. Entah kenapa, hingga suatu hari, Kira malah menjadi istri dari sahabatnya sendiri, yaitu Edgen Morrow. Kemudian Parvisal mengatakan kalau nama Kira sangat misterius karena hanya disebutkan satu kali dalam sebuah jurnal Halliday. Namun kurator tak percaya mendengarnya, dan Parvisal berani bertaruh seluruh koinnya jika ia benar. Kurator pun memeriksanya. Dan benar sekali, kalau nama Kira hanya satu kali disebut dalam jurnal Halliday. Lalu kurator memberikan sebuah koin sebagai tambahan nyawa satu kali sesuai taruhan karena ia telah kalah. Lalu Parvisal dan Artemis mendatangi pesta dansa yang mereka yakini sebagai tempat tantangan kedua berlangsung. Tanpa sepengetahuan mereka, Irok juga berada di sana. Tentu saja sedang mengawasi dan menyadap percakapan mereka. Artemis kemudian mengajak Parvisal untuk mencoba lompatan dansa. Setelah melompat, mereka berdua pun melayang sambil berdansa. Parvisal di sini bisa merasakan tiap sentuhan Artemis karena kostum canggihnya.
Parvisal yang jatuh cinta dengan Artemis mengajaknya kencan beneran di dunia nyata. Nah, di sini Parvisal malah melakukan kesalahan fatal dengan menyebut nama aslinya di dunia nyata, yaitu My name's Wade. Airok yang menyadap percakapan itu kemudian mengetahui sebuah informasi nama asli dari seorang karakter Parvisal, yaitu Wade Watts. Karena Sorrento juga mengetahuinya, kemudian tiba-tiba muncul pasukan IOA yang menerobos masuk ke dalam. Mereka berusaha untuk menangkap Parvisal dan juga Artemis. Mereka hampir saja terbunuh waktu itu. Untung saja Wade memiliki kubus yang bisa memundurkan waktu selama 60 detik, sehingga mereka bisa melarikan diri dari pasukan IOI dan juga Airok. Namun di sini Artemis sangat kecewa dengan sikap asli Parvisal yang sangat tidak profesional, sehingga mengakibatkan mereka berdua dalam bahaya. Di sini Artemis memberitahu bahwa ayahnya meninggal di perusahaan IOI milik Sorrento. Karena ayahnya tak mampu membayar kredit peralatan yang dibeli dari IOI, hal inilah yang membuat Artemis sangat membenci IOI dan berniat untuk membalaskan dendam. Kemudian Sorrento yang sudah mengetahui identitas asli Wade Watts menyuruh tangan kanannya bernama Xander untuk menangkap Wade. Setelah Wade menolak bekerja sama dengan IOI, alhasil tempat tinggal bibi Wade dibom oleh Sorrento. Dan beruntungnya Wade selamat karena ia tak berada di rumah. Wade yang selamat kemudian disekap oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Setelah Wade sadar, ia sudah berada di markas seorang wanita cantik yang bernama Samantha. Ternyata ia adalah pemilik avatar yang bernama Artemis. Dan yang menculiknya adalah anak buah dari Artemis itu sendiri. Akhirnya mereka berdua bertemu di dunia nyata, guys. Kemudian Wade, Artemis, dan teman-temannya mendatangi kurator dan kembali mencari clue untuk tantangan kunci yang kedua. Di sini mereka mengarah ke sebuah petunjuk suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah film bioskop horor yang dimainkan secara 3 dimensi. Tak sengaja, Itch terpisah dari rombongan lainnya. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana ia melihat penampakan berbagai makhluk aneh. Ia dikejar oleh zombie di dalam labirin yang memburunya. Untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Parvisal dan Artemis. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruang dansa. Nah, disinilah petunjuk kunci keduanya. Di sana mereka melihat Kira yang melayang berdansa ditarik oleh para zombie. Di saat Artemis mulai melompat, tiba-tiba yang lain tersedot keluar dari bioskop. Di dalamnya Artemis berusaha menyelamatkan Kira dari para zombie. Kemudian muncullah avatar Halliday yang bernama Anorak untuk memberikan kunci keduanya. Artemis kemudian menerima kunci itu untuk membuka petunjuk yang kedua. Keesokan harinya, pasukan IOI mengikuti jejak Parvisal ke dalam bioskop horor untuk mendapatkan kunci kedua. Sorrento terkejut karena Parvisal juga berhasil mendapatkan kunci kedua, yang mana itu berarti Wade masih hidup. Hingga akhirnya mereka mengetahui persembunyian Samantha dan Wade Watts berada. Pada malam hari, pasukan IOI melakukan penyerangan ke markas Samantha. Dan di sini Samantha mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wade. Akhirnya Samantha ditangkap karena ia memiliki hutang yang sangat banyak terhadap perusahaan IOI. Lalu Wade ditemui oleh wanita misterius yang bernama Helen. Ternyata ia adalah pemilik avatar Itch, teman mabar Wade di dalam dunia game Oasis. Helen mengajak Wade masuk ke dalam mobil van miliknya. Di sana juga terdapat Daito yang memiliki nama asli Toshiro. Dan Sho memiliki nama asli Sho, XO, yang ternyata dimainkan oleh gamer bocil berusia 11 tahun, guys. Kini Sorrento sudah satu langkah dengan Wade dan juga teman-temannya, karena ia mengetahui tempat kunci ketiga berlangsung, yaitu ada di planet Doom. Nolan juga meminta kepada Airok untuk memblok masuk akses tempat tersebut. Dengan mengaktifkan bola Orbs of Osufok, dan mantra dari bola itu mengeluarkan perisai sihir yang mengelilingi tempat tersebut. Kemudian Wade dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Samantha yang berada di pusat markas IOI. Di sini mereka meretas akun Sorrento dan mendapatkan akses ke Samantha. Kemudian dengan cepat Samantha memberitahu kalau Sorrento sudah mengetahui posisi tantangan ketiga berlangsung. Lalu Wade meminta Samantha untuk melarikan diri dari tempat tersebut sebelum Sorrento mengetahui bahwa akunnya sedang diretas. Namun Samantha malah menolak hal tersebut karena ia tahu kalau Sorrento menggunakan perisai sihir yang mana tak ada satupun player yang bisa masuk di tempat tersebut sebelum perisai itu dinonaktifkan dari dalam. Tak lama kemudian Sorrento mengetahui bahwa ia sedang diretas dan ia menyuruh anak buahnya untuk mencari Samantha sebelum ia berhasil kabur.
Kesempatan inilah yang ia gunakan untuk masuk ke tempat kontrol Sorrento. Kemudian ia mencari tahu mantra yang dapat mematikan perisai sihir itu. Kemudian ia kembali ke pusat lobi dan berpura-pura kembali menjadi pasukan IOI. Ia memainkan avatar untuk menyelinap masuk tempat di mana bola sihir itu berada. Kemudian Samantha mulai membaca mantra untuk mematikan bola tersebut. Di waktu bersamaan, Wade meminta bantuan kepada seluruh player Oasis untuk menyerang pasukan Nolan. Ia juga memberitahu kalau Nolan memiliki niat jahat dan jangan sampai Oasis jatuh ke tangan Sorrento atau IOI. Tak disangka ajakan Wade mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Seluruh player Oasis berdatangan dari belahan dada. Maksud saya belahan seluruh dunia untuk bertarung sengit melawan pasukan IOI. Hal tersebut membuat Sorrento terkejut. Dalam pertempuran hebat ini, tentu saja banyak sekali korban yang berjatuhan. Bahkan di dalam IOI, pasukan yang gugur kembali online untuk berperang. Di dalam dunia nyata, semua orang memakai virtual reality-nya untuk membantu Parvisal berperang melawan pasukan IOI. Dalam dunia Oasis, Sorrento akhirnya turun tangan. Ia menggunakan skin armor miliknya yang berwujud monster Mecha Godzilla. Nolan dengan mudah menumbangkan Iron Giant milik Edge. Tiba-tiba dari atas datanglah Daito dengan sarung tangan Thanos yang ia dapat dan bisa berubah wujud menjadi robot Gundam selama 120 detik. Dengan armor robot Gundam, ia bertarung melawan Mecha Godzilla. Hingga di detik akhir yang dimilikinya, Daito berusaha menghentikan Mecha Godzilla. Namun karena waktu yang telah habis, Daito kembali ke skin asli dan ia gugur dengan semburan api Mecha Godzilla. Kini Mecha Godzilla mengincar Parvisal yang berlari menuju kastil. Lalu dari belakang datanglah Iron Giant yang ternyata masih hidup. Dibantu Artemis, ia melemparkan bom ke dalam kokpit Mecha Godzilla. Hal itu membuat avatar Sorrento gugur dan Mecha Godzilla yang dinaikinya pun ikut hancur. Sorrento yang kini sudah offline kemudian mencari Samantha yang masih ada di dalam gedung IOI. Di dalam dunia Oasis, Airok menghadang laju Parvisal dan teman-temannya. Lalu So berhasil memukul mundur Airok dan membuatnya kabur. Namun sayangnya, Edge tak bisa bertahan. Ia dan skin Iron Giant miliknya terjatuh dan masuk ke dalam kawah. Di dalam kastil, Parvisal menyuruh Samantha untuk offline karena ia tak ingin Samantha di dunia nyata terluka. Parvisal kemudian menembak Artemis. Saat offline, Samantha langsung kabur dari markas IOI. Di dalam Oasis, Parvisal tetap berusaha masuk ke dalam kastil. Setibanya di dalam kastil, Parvisal dan So melihat satu prajurit IOI yang berusaha menamatkan game adventure. Ia memperhatikan dari jauh. Namun setelah prajurit itu menamatkannya, bukannya mendapat kunci, prajurit itu malah gugur ke dalam lubang es. Parvisal kemudian mencoba memainkannya. Tiba-tiba dari belakang, Sorrento yang kembali online datang dan menawan So. Sorrento kembali menawarkan uang yang sangat banyak kepada Parvisal untuk ditukarkan dengan semua kunci eksternal yang Sorrento kembali menawarkan uang yang sangat banyak kepada Parvisal untuk ditukarkan dengan semua kunci Easter egg yang ia miliki. Lalu Parvisal menolak dengan tegas. Lalu Sorrento memegang sebuah bom katalis, di mana bom itu akan membunuh player yang ada di planet Doom dan seluruh player yang ada di game Oasis, termasuk pemegang bom itu sendiri. Parvisal tak peduli dengan gertakan Sorrento. Lalu Sorrento pun mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Saat Sorrento lengah, Parvisal menendang bom itu. Mereka pun bertarung. Parvisal menyerang Sorrento dengan serangan Hadoken. Saat Sorrento terpental, ia malah mendapat bom itu dan boom. Semua avatar yang ada di planet Doom dan semua karakter pun gugur. Semua orang offline dengan seketika. Sorrento yang juga offline melepaskan perangkatnya. Ia berjalan sambil kesakitan bagian telurnya. Di dalam game Oasis, sebuah keajaiban terjadi. Ternyata, avatar Parvisal masih hidup, guys. Ia mendapatkan extra life yang berupa sebuah koin yang diberikan oleh kurator sebelumnya. Sorrento yang mengetahuinya pun marah. Di dalam Oasis, aksi Parvisal yang menyelesaikan teka-teki kunci terakhir disiarkan langsung secara live di dunia Oasis. Di tempat lain, Samantha dijemput dengan teman-teman Wade. Namun posisi mereka telah diketahui oleh anak buah pasukan IOI. Sorrento bahkan turun tangan untuk mengejar Wade dan kawan-kawan dengan mengendarai sebuah mobil. Di tempat lain, semua orang melihat Parvisal yang memainkan adventure. Namun Parvisal tak mencoba memenangkannya. Justru ia membuka Easter egg di dalam game itu.
di mana Easter egg-nya berupa tulisan asli pembuat game adventure. Benar saja, setelah berhasil, muncullah avatar Halliday, yaitu Anorak, untuk memberikan kunci yang terakhir dan mengucapkan selamat. Namun di dunia nyata, mobil Wade diserang oleh anak buah Sorrento, membuatnya ia kesusahan menerima kunci dari Anorak. Parvisal kemudian memberi pesan kepada seluruh player Oasis yang menontonnya, bagi siapa yang tinggal di rumah susun The Stark, untuk membantunya melawan IOI. Di dalam dunia Oasis, dengan susah payah, Parvisal memasukkan kunci yang ada di tangannya. Dan ketika sudah berhasil, kunci itu membuatnya masuk ke sebuah ruangan yang terdapat banyak emas koin. Di dalamnya, Anorak meminta Parvisal untuk menandatangani sebuah kontrak surat kepemilikan game Oasis beserta harta kekayaannya. Namun di dunia nyata, anak buah Sorrento berhasil masuk ke dalam mobil mereka. Toshiro yang menghadang berusaha untuk menghentikannya. Dengan bantuan Samantha, So, dan Wade, wanita itu berhasil disingkirkan. Di dalam dunia Oasis, Parvisal menyadari kalau surat itu hanyalah sebuah tes. Ia menolak untuk menandatangani kontraknya. Dan ternyata firasat Wade benar. Kini ruang itu berubah menjadi sebuah kamar masa kecil Halliday. Anorak berubah wujud menjadi Halliday. Dan di sana terdapat sosok masa kecil Halliday. Di sana Halliday menunjukkan sebuah tombol yang bisa menghapus game Oasis di semua server untuk selamanya. Di dunia nyata, Helen berhasil membawa masuk mobilnya di sebuah rumah susun The Stark. Sorrento kemudian menabrak mobil itu dan keluar dari mobilnya. Namun aksinya ini dihadang oleh seluruh warga The Stark. Sorrento kemudian mengeluarkan senjata dan terus berjalan menuju mobil van yang dinaiki Wade dan teman-temannya. Di dalam Oasis, Halliday akhirnya menyerahkan Easter egg yang dijanjikan ke tangan Parvisal. Setelah berhasil, kini Parvisal atau Wade Watch berhasil menjadi pemilik Oasis. Sorrento yang melihatnya pun bengong. Kemudian tak lama datanglah pihak kepolisian untuk menangkap Sorrento. Di dalam game, Parvisal bertanya, apakah ini sosok avatar Halliday? Halliday menjawab, bukan, ini adalah sosoknya yang asli. Parvisal semakin bingung, bukannya Halliday sudah mati? Halliday kemudian tersenyum dan meninggalkan Parvisal. Kemudian ia offline, dan tiba-tiba seorang pria tua membuka mobil van yang dinaiki Wade. Ia adalah Agent Morrow, rekan kerja Halliday dalam menciptakan Oasis. Agent Morrow membawa jajaran direksi game Oasis untuk menyerahkan surat serah terima saham perusahaan. Lalu Wade membagi saham yang ia punya dengan teman mabarnya. Ia dan teman-temannya akan mengelola Oasis bersama-sama. Setelah menjadi pemilik Oasis, Wade memilih Agent Morrow sebagai konsultannya. Wade membuat kebijakan, yaitu melarang pegawai IOI untuk mengakses Oasis, dan juga meliburkan server Oasis di hari Selasa dan Kamis, agar semua orang juga bisa menikmati kehidupan di dunia nyata. Dan film pun selesai. Di film ini mengajarkan kita bahwa membangun kebahagiaan di dunia nyata bersama rekan-rekan dan keluarga, sebab kita bukan siapa-siapa tanpa keluarga. Oke, kami memberi rating 9,9 di film ini, dan sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film aslinya secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung terus channel Movie Man Universal agar terus semangat dan banyak adsense tentunya. Sampai jumpa kembali di Movie Man Universal. Bye.